Ayat 8 berkata, jika kamu di dalam Dia, maka Dia juga ada di dalam kamu. Dan itu juga adalah perkataan Yesus. Jika kamu di dalam aku di dalam kamu, dan Bapakku juga turut bersama dengan kamu. Yang artinya bahwa ketika kita ingin mengalami kepenuhan kuasa Allah, maka kita harus tinggal di dalamnya. Selamat pagi buat sahabat-sahabat semua dimanapun kita berada. Saya percaya saya dan saudara berada di dalam perlindungan dan pertolongannya Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, baiklah kita merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-15. Di sana Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul atau perikop kepenuhan di dalam Kristus. Saya bacakan untuk kita semua. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-15. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. 9. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. 10. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia, 11, dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. 12. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaran-pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Nah, itu adalah pembacaan nats firman Tuhan dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-15. Yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita sudah di dalam Kristus, maka hiduplah di dalam Kristus. Karena hanya ketika kita hidup di dalam Kristus, kita mengalami kepenuhan itu. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat 8 berkata, jika kamu di dalam Dia, maka Dia juga ada di dalam kamu. Dan itu juga adalah perkataan Yesus. Jika kamu di dalam aku di dalam kamu, dan Bapakku juga turut bersama dengan kamu. Yang artinya bahwa ketika kita ingin mengalami kepenuhan kuasa Allah, maka kita harus tinggal di dalamnya. Nah, Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat ke-15 yang baru saya baca dalam merupakan nasihat Paulus tentang kepenuhan hidup di dalam Kristus. Supaya apa? Supaya jemaat di Kolose ketika mereka sudah mendengar, bahkan sudah menerima Kristus, Paulus menekankan agar mereka tetap tinggal di dalam Kristus. Sebab apa? Sebab Kristus sudah melakukan kewajibannya, sudah memberikan nyawanya, hidupnya dengan cara disalib, mati tergantung di bukit Golgota untuk menebus hidupmu, hidupku, bahkan hidup jemaat di Kolose pada saat itu, sehingga mereka mengalami kemenangan di dalam Kristus. Kenapa di sana kita singgung bahwa Dia telah menyerahkan hidupnya untuk menebus hutang dosa. Jadi lewat
lewat penyerahan Yesus, lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, membuktikan bahwa Allah itu benar-benar mengasihi dunia. Yohanes pasal 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi juga Rasul Paulus mengingatkan, menasehati jemaat di Kolose bahwa di dalam perkembangan zaman dan banyak filsafat-filsafat yang serong, yang semakin berdatangan, Paulus menasihati agar mereka, ketika mereka sudah, ya, kenapa Paulus mengatakan di 6, kamu telah menerima Kristus Yesus, karena Paulus tahu betul perkembangan kehidupan iman jemaat di Kolose, sehingga ia menasihati mereka dengan berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Yang artinya kamu sudah terima Yesus. Jadi ketika kamu sudah terima Yesus, maka kamu harus tetap tinggal di dalam Yesus. Sekalipun nantinya banyak filsafat kosong, ya, filsafat yang datang, ya, yang memberitakan tentang Injil yang tidak pada tempatnya, artinya menyampaikan kebenaran tapi tidak sesuai dengan Alkitab, kamu bisa melawannya dan bisa menolaknya. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Yang artinya kamu sudah tinggal di dalam Kristus, sudah menerima Kristus, sudah mengalami kepenuhan di dalam Kristus, maka sudah seharusnya kamu tinggal di dalam Kristus. Sebab hanya ketika kamu tinggal di dalam Kristus, kamu dapat melawan tawanan filsafat kosong, ajaran-ajaran nenek moyang yang tidak berfaedah itu, yang menyesatkan itu. Jadi juga saat pagi hari Rasul Paulus mengingatkan kita, saya dan saudara yang sudah menerima Kristus, tetaplah tinggal di dalam Kristus. Mungkin, ya, mungkin ketika kita tinggal di dalam Kristus, kita mengalami yang namanya banyak tantangan, rintangan, pencobaan. Tapi saya mau katakan, surat Rasul Paulus juga mengatakan, di dalam kelemahankulah aku mengalami kekuatan, mengalami kepenuhan. Di dalam kelemahankulah kuasa Allah, kuasa Kristus itu nyata dalam hidupku. Jadi sekali lagi, lewat renungan kita saat pagi hari, Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 15 yang sudah saya bacakan tadi, Paulus menekankan, tetaplah di dalam Kristus, sebab kamu sudah menerima Dia, agar kamu dapat menolak tawanan-tawanan filsafat kosong dan ajaran nenek moyang palsu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Jangan lupa tetap bersyukur kepada Tuhan. Shalom.